Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kelas 10 yang telah diterima di SMK Negeri 1 Losarang. Salam kenal dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Eni Kasini, guru mata pelajaran IPAS. Apa sih yang dipelajari di Mapel IPAS? Tentu waktu di SMP kalian telah mengenal mata pelajaran IPA. Nah, untuk IPA sendiri itu penggabungan antara mata pelajaran IPA dan IPS. Jadi nanti di dalamnya ada materi yang berkaitan dengan mata pelajaran biologi, kemudian fisika, kimia, dan sosialnya. Jadi untuk sekolah menengah kejuruan ini ada capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh. Itu jumlah waktunya adalah 216 jam untuk mata pelajaran IPAS. Nah, untuk SMK kita itu masuknya ke bidang teknologi. Jadi nanti di sini kita lihat langsung capaian pembelajaran yang harus kalian tempuh setelah kalian mempelajari materi IPAS ini. Oke, di sini untuk rumpun teknologi ada 7 ya, ada 7. Di sini ada 7 aspek yang harus kalian capai di pembelajaran IPAS. Yang pertama di sini aspek makhluk hidup dan lingkungannya yang kita bahas pada pertemuan sekarang ya. Itu jadi nanti di sini yang dibahasnya adalah mengenai keterkaitan antara makhluk hidup, di mana makhluk hidup itu terdiri dari manusia, tumbuhan, dan hewan. Itu bagaimana berinteraksi dengan satu sama lain. Kemudian aspek yang kedua sini ada zat dan perubahannya. Yang ketiga ada energi dan perubahannya. Yang keempat itu bumi dan antariksa. Kemudian yang kelima keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu. Yang terakhir adalah interaksi, komunikasi, sosial institusi, sosial dan dinamika sosial. Oke, jadi untuk mata pelajaran IPAS itu seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa IPAS itu terdiri dari mata pelajaran biologi, di mana ini biologinya, kemudian zat dan perubahannya itu masuk ke kimianya, kemudian energi dan perubahan serta bumi dan antariksa itu masuk ke fisikanya, dan keruangan serta interaksi itu masuk ke ilmu sosialnya. Jadi di sini adalah penggabungan antara mata pelajaran biologi, fisika, kimia, dan ilmu sosial. Oke, ini untuk capaian pembelajarannya. Kemudian untuk pertemuan hari ini, Ibu akan memberikan penguatan atau pembahasan mengenai capaian pembelajaran yang pertama ya, yang berkaitan dengan makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, jadi untuk pembelajarannya di sini sebenarnya untuk IPA itu nanti tujuan akhirnya kalian adalah membuat suatu proyek yang berkaitan dengan mata pelajaran IPAS. Namun sebelum ke arah ke sana, Ibu ingatkan kembali mata pelajaran yang sudah kalian pelajari yang berkaitan dengan capaian pembelajaran IPAS tersebut. Nah, di sini Ibu sudah buatkan lembar kerja siswa yang pertama yang berkaitan dengan capaian pembelajaran yang pertama, yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini sistemnya Ibu tidak memberikan langsung kalian materinya, tapi di sini kalian harus aktif untuk mencari informasi tersendiri. Tapi di sini juga sudah Ibu berikan referensi yang harus kalian buka ya materinya gitu. Nah, kayak di lembar kerja ini kalian suruh mengamati. Di sini ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama seorang petani bunga, kemudian gambar cacing, dan yang ketiga adalah gambar bunga dengan kupu-kupu. Nah, dijelaskan di sini bahwa apakah ada interaksi yang saling membutuhkan dari ketiga gambar tersebut. Yang pertama yaitu bapak petani bunga begitu terampil merawat tanamannya. Kemudian indahnya bunga bermekaran karena ada bantuan dari cacing dan kupu-kupu. Cacing secara tidak langsung dapat menyuburkan tanah menjadi gembur melalui gerakan tubuhnya sehingga membuat jalan di tanah yang memudahkan unsur
zat penyubur bekerja untuk tanah, sedangkan kupu-kupu dengan penyerbukannya dapat mempercepat reproduksi antara benang sari dan putik. Intinya, ketiga gambar tersebut mempunyai interaksi, saling membutuhkan. Oke, dari wacana ini, kalian coba kemukakan bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Tentunya, untuk bisa mengumpulkan suatu pendapat, itu kalian harus membaca referensi atau literatur yang berkaitan dengan materi ini. Bisa jadi dengan materi yang sebelumnya waktu di SMP. Kalian masih ingat? Boleh kalian kemukakan nanti di sini. Oke, jadi silakan kalian cari berbagai sumber mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian setelah kalian mencari dan membaca mengenai literatur interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, nanti kalian di sini suruh menjawab beberapa pertanyaan yang sudah Ibu buatkan. Yang pertama itu mengenai makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari apa saja? Kemudian kalian jelaskan pengertian apa itu lingkungan. Kemudian sebutkan dua komponen lingkungan dan berilah masing-masing contohnya. Yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan individu. 6, jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi, apa yang dimaksud dengan komunitas, ekosistem, habitat, dan biosfer. Serta terakhir adalah kalian coba menunjukkan perbedaan dari individu, populasi, komunitas, ekosistem, habitat, biosfer dengan menggunakan gambar. Setelah kalian membaca itu, silakan nanti diketik jawabannya. Sebenarnya tinggal kalian copy paste saja dari tugas yang Ibu berikan ini. Kalian copy paste pertanyaannya, tinggal nanti kalian masukkan jawabannya. Di sini sudah Ibu cantumkan beberapa link yang harus kalian gunakan untuk mencari jawaban tersebut atau link referensinya ya. Tinggal diklik saja ini referensinya, nanti akan muncul. Kalau klik yang pertama, ini referensinya mengenai ini ya. Di sini sudah Ibu kasih linknya, tinggal kalian buka. Oke, nanti akan muncul di sana referensi berupa IPA modul 7. Ini materi SMP sebenarnya. Silakan kalian pelajari. Di sana ada beberapa pengertian mengenai populasi, individu, komunitas, dan lain sebagainya. Kalian baca. Kemudian di link kedua, oke, di link kedua ini ya. Di link kedua itu nanti akan muncul juga materi yang berkaitan dengan interaksi yang ini ya. Silakan kalian buka, nanti muncul materi berupa interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti ini materinya. Ini juga bisa dijadikan referensi untuk kalian. Silakan tinggal dipahami dan dibaca ya. Itu. Oke, dan link terakhir itu juga sama, ada link ketiga. Tinggal kalian klik linknya, silakan nanti dibaca. Oke, bisa dipahami ya. Oke, jika kalian masih bingung mengenai tugasnya, bagaimana Bu cara membuat tugas di Word? Word itu berarti kan ini tampilnya sudah dalam bentuk Microsoft Word, tinggal kalian diedit saja tadi seperti tadi diedit. Silakan kalau sudah dibaca, kalian edit nih ininya, tinggal ditulis nanti di sini lembar kerja siswanya ya, nama. Di sini nanti tinggal diedit, tinggal tulis di sini nama. Misalkan nama kalian ya, namanya siapa. Kemudian kelas ditulis juga. Oke, tinggal diisi nanti. Oke, berarti ini nggak usah ya, berarti yang tidak diperlukan kita buang. Langsung ke pertanyaannya. Misalkan di nomor 1 tinggal kita hapus, kemudian cari jawabannya. Sini jawabannya apa? Oke, yang pertama jawabannya apa? Tinggal dicari dari sumber referensi tadi. Yang ini juga sama ya, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan ke-11 ini banyak yang menanyakan, Bu, bagaimana cara menggambarnya? Ini sebenarnya untuk menggambar
Ini untuk membedakan pengertian dari individu, populasi, komunitas, dan lain sebagainya. Itu lebih enak ditunjukkan dalam bentuk gambar. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kalian searching di Google gambar individu, atau dari sumber yang ini ya, yang Ibu contohkan satu. Misalkan gambar untuk individu. Oke. Nah, contoh di sini satu bunga teratai, kemudian dan satu ekor harimau. Ini kan individu. Tinggal fotonya kalian ambil dari sini, bisa dengan screenshot, kemudian kalian masukkan ke yang Word tadi. Tinggal copy paste ke yang ini ya, tinggal copy paste tuh. Copy, kemudian di paste, kan langsung muncul gambarnya. Kemudian kalian crop saja, potong sesuai kebutuhan gambar yang kalian perlukan. Kita kan butuh gambarnya saja nih, berarti masukkan ke sini. Ya. Oke. Ini untuk gambar, misalkan kita ketik sini individu. Individu. Oke. Gambar individu sudah. Itu ya. Kemudian cari gambar populasi, komunitas, dan sampai biosfer. Sama caranya seperti tadi, seperti mencari gambar individu. Bisa kalian searching di Google atau di sumber referensi yang telah Ibu berikan. Tinggal di copy paste gambarnya, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, untuk hasilnya, kenapa harus diketik di Word? Ini supaya nanti terlihat lebih rapi. Jadi untuk tugas satu kelas bisa jadi satu portofolio ya nantinya. Nih, kalau sudah kalian edit, ini seperti ini tampilannya. Misalkan lembar kerja siswa 1 tentang makhluk hidup dengan lingkungannya. Nama, siapa tadi, kelasnya siapa. Kemudian ini yang gue contohkan ya. Jadi untuk pertanyaannya silakan langsung dijawab saja dari wacana di atas. Apa yang dapat kalian kemukakan, bagaimana hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi ada hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan yang berupa makhluk hidup atau dengan makhluk benda tak hidup. Kemudian hubungan ini akan membentuk timbal balik yang kompleks. Jadi makhluk hidup dengan lingkungannya saling berhubungan di alam, biasa disebut dengan ekosistem, dan di alam terdapat bermacam-macam ekosistem. Pertanyaannya yang tadi disebutkan kan ya, yang pertama ini carilah berbagai sumber mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalian cari, kemudian di sini kalian masukkan linknya, atau link yang sudah ada yang Ibu kasihkan tinggal di copy paste masukkan ke sini. Kemudian pertanyaan kedua, makhluk hidup itu terdiri dari apa saja? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan satu lagi misalkan organisme ya, sama itu. Kemudian jelaskan pengertian dari lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan itu adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang ada di atas tanah, kemudian di dalam tanah maupun di perairan. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan dua komponen lingkungan dan berilah masing-masing contohnya. Jadi komponennya ada dua. Komponen lingkungan itu ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu terdiri dari makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah untuk makhluk yang tak hidup. Contohnya misalkan di sini untuk abiotik, tanah, kemudian air, suhu, cahaya matahari, dan kelembaban serta lainnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan individu? Individu itu adalah satu satuan makhluk hidup. Kemudian untuk populasi, apa itu populasi? Populasi itu adalah sekelompok makhluk hidup yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi populasi itu bisa jadi dikatakan sebagai kumpulan dari individu-individu yang sama. Kemudian komunitas itu terdiri dari macam-macam populasi makhluk hidup. Jadi populasi yang berbeda jenis dikumpulkan jadi satu menjadi komunitas. Sedangkan ekosistem
Ekosistem itu adalah suatu komunitas dengan lingkungan hidupnya yang saling berinteraksi untuk membentuk hubungan timbal balik. Jadi, yang namanya ekosistem itu gabungan dari komunitas ditambah dengan lingkungannya, itu namanya ekosistem. Sedangkan habitat, apa itu habitat? Habitat itu adalah tempat hidup asli suatu organisme. Dan yang terakhir mengenai biosfer, biosfer itu adalah seluruh ekosistem yang ada di permukaan bumi, itu disebut biosfer. Kemudian perbedaannya ditunjukkan dengan gambar, ini maksud ibu ya, yang tadi tuh tinggal kalian ambil gambar kemudian masukkan. Jadi gambar individu, ingat individu itu satu makhluk hidup. Contohnya misalkan di sini satu makhluk hidup dari misalkan bunga teratai, kemudian harimau, kemudian populasi. Populasi itu adalah kumpulan individu yang sama. Di sini kan kumpulan individu. Misalkan di sini kumpulan dari apa nih? Jerapah dan tanaman jagung. Oke, komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas itu adalah kumpulan beberapa populasi. Jadi populasinya lebih dari satu, dia dikumpulkan menjadi komunitas. Contoh di sini ada populasi singa, ada populasi jerapah, ada zebra, dikumpulkan jadi satu, jadi namanya komunitas. Sedangkan habitat itu adalah tempat asli makhluk hidup. Contoh misalkan di sini kan bunga teratai, dia hidupnya di rawa-rawa, habitatnya. Kemudian ikan juga di sini, kalau ikan laut dia habitatnya di laut. Nah, ekosistem itu adalah kesatuan komunitas dengan lingkungan hidupnya. Jadi yang namanya ekosistem itu ada komunitas, kemudian ada lingkungannya, itu namanya ekosistem. Sedangkan biosfer adalah kumpulan ekosistem yang ada di bumi. Oke, ini oke. Tinggal ini kalau sudah selesai, filenya tinggal kalian save ya di sini. Kalau menggunakan laptop atau komputer, di HP juga ini sebenarnya bisa, ada Word juga. Tinggal kalian save atau save as. Kalau save as berarti kalian mau nyimpennya di bagian mana. Itu. Kalau sudah di save berarti nanti tinggal kalian upload ke link tugas yang sudah ibu berikan. Ini ya, link tugasnya tinggal kalian klik. Nanti setelah ngeklik link ini nanti muncul ke Google Form yang sudah ibu berikan. Nanti munculnya seperti ini, sebentar. Oke. Ini nanti munculnya seperti ini untuk link pengumpulan tugas ya. Ada Google Form, nanti kalian isikan nama lengkap siapa, kemudian kelasnya, serta kalian harus mengunggah tugasnya. Di sini upload tugas LKS 1 makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, file yang di sini yang diperbolehkan adalah berupa dokumen, yaitu berupa Word tadi, tidak bisa berupa JPEG atau foto. Ya, jadi tolong dibaca perintahnya. Itu kalau misalkan sudah diisi Bu semua kok data saya nggak ada namanya, mungkin tombol kirimnya belum diklik atau belum disubmit. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi tugas ini juga misalkan berlaku untuk tugas ke pertemuan berikutnya misalkan, cuma nanti petunjuknya otomatis ada yang sama ada yang beda. Jadi kalian tidak lagi bertanya-tanya bagaimana cara mengumpulkan tugasnya gitu. Itu ya. Oke. Untuk penguatannya terakhir Ibu sudah membuatkan di sini bahan untuk refleksi pemahaman kalian mengenai makhluk hidup dengan lingkungannya. Di sini nanti ada 3 soal yang harus kalian jawab berdasarkan waktu yang telah disediakan. Kalian harus jujur, silakan tulis jawabannya. Nanti terakhir tulis di kolom komentar betul berapa, salah berapa. Oke, kita langsung ke soalnya.
Soal nomor 1, ini silakan kalian kerjakan sesuai timer yang ada ya. Kalau waktunya sudah habis, kalian harus lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan cocokkan jawabannya dengan kunci jawaban yang ada. Silakan kalian hitung betul berapa dan salah berapa. Tulis di kolom komentar. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.